selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Sagittarius di minggu kedua November 2024. Buat para zodiak Sagittarius coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini untuk melihat bagaimana sih kisah cintamu di minggu kedua November 2024 Sagittarius. Bagaimana kisah cintamu di minggu kedua November ini? Aku lihat di minggu kedua ini beberapa dari kamu kayaknya Sagi ini lagi ada ujian dalam kisah cintanya gitu. Tapi dibalik adanya ujian-ujian di kisah cintanya kamu ini, aku lihat kamu akan banyak mengambil pelajaran hikmahnya gitu dan kamu akan semakin berkembang buat kedepannya. Kalau aku lihat bahkan akan ada fase baru dalam kehidupan percintaanmu dan aku lihat di minggu kedua ini sesungguhnya kamu menerima apapun yang kamu butuhkan dalam kisah cintamu. Kalau kamu butuh move on, kamu dapat move onnya. Kalau kamu butuh progres dengan seseorang, kamu bisa dapetin progres dalam hubungan buat kedepannya. Cuma memang kalau aku lihat Sagi ini cukup overthinking soal percintaan di minggu kedua. Namanya manusia teman-teman pasti sih kita mungkin ada kepikiran akan sesuatu kayak ini aku ke depan yang single overthinkingnya mungkin kayak gini, kayak aduh jodohku di mana, siapa orangnya, gimana, kapan sih datangnya, mau sampai umur berapa, umur udah sekian kok belum ada juga gitu terkadang itu yang bikin overthinking. Kalau yang couple pun di sini sama pasangan kayak ini aku ke depannya gimana sama dia gitu, apakah kita bisa bersama terus, langgang terus, apakah dia benar-benar jodoh terakhirku, akankah dia selamanya baik sama aku, apakah dia mungkin ada yang lain, sayangnya tulus nggak, cintanya beneran nggak sama aku gitu teman-teman jadi mungkin sesuatu yang cukup wajar selama tidak berlebihan overthinkingnya gitu aja Lalu kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu kedua November 2024 Nah ini nih Sagi di minggu kedua ini kalau aku lihat kamu itu bersikap dingin. Itu situasi dan kondisinya kamu. Kalau soal percintaan, tak kenapa kamu bersikap dingin di sini. Terkadang ada hal-hal yang gak bisa kamu kontrol soal perasaanmu atau katakanlah emosimu di sini. Ada aja hal-hal yang bikin mungkin baper, terbawa suasana gitu teman-teman Lalu apa yang bisa kamu lakukan di sini Sagi untuk kisah cintamu ini, situasinya ini di minggu kedua ini? Aku lihat yang bisa Sagi lakukan di sini adalah untuk selalu berpositif thinking fokus sama masa depan yang terbaik buat ke depan Makanya tadi jangan overthinking. Yang jangan dilakukan ini selanjutnya jangan overthinking yang berlebihan Lalu juga jangan merasa gagal, jangan ngerasa nggak punya masa depan, nggak ada jodoh lah, aku ini belum datang dia sampai sekarang. No gitu pasti nanti akan ada masanya yang terbaik buat kamu orang yang terbaik juga. Jadi jangan negatif thinking duluan atau jangan terlalu jangan berpandangan negatif gitu aja deh. Jangan kehilangan pandangan positif kamu akan masa depan percintaan kamu Sagi. Setiap orang itu pasti ada masa bahagianya masing-masing gitu teman-teman Lalu yang keempat di sini apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua ini? Aku lihat pelajarannya buat Sagi di sini adalah belajarlah buat bisa perlahan healing dulu dari hal-hal yang menyakiti hati, yang bikin gak enak hati. Slow healing gak masalah, yang penting kamu bisa healing dulu. Karena kalau aku lihat ini kayaknya perlu dilakukan oleh Sagi, healing gitu. Karena terkadang di sini dari masalah-masalah percintaan yang lama ini kamu harus healing dulu agar kamu siap buat kedepannya seperti itu Lalu yang kelima, hasil yang dapat untuk kisah cintamu apa di minggu kedua ini? Aku lihat hasilnya di sini. Sagi mungkin tetap akan merasa, wah ini nggak adil buat aku. Kok orang aja bisa bahagia loh kak sekarang gitu Orang bisa bahagia dengan kehidupan percintaannya bisa langgeng-langgeng aja. Sedangkan aku sekarang mungkin ada masalah. Dia bersikap cuek sama aku dia itu pokoknya menimbulkan banyak kecurigaan di pikiranku, gimana aku nggak overthinking gitu kak atas apa yang udah dia lakukan selama ini ke aku.
Banyak Sagi yang merasa seperti itu saat ini. Kalau aku lihat di minggu kedua nanti, merasa seseorang gak adil, gak bertanggung jawab, gak jujur sama kamu dalam hubungan complicated. Kalau aku lihat kayak gitu, ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya di minggu kedua kamu bisa terkoneksi dengan Aries, Leo, Sagittarius, sesama Sagi juga bisa, Gemini, Libra, Aquarius. Energi paling kuat dari Libra dan dari Aries. Itu aja teman-teman ya. Selanjutnya inisial nama, orang-orang yang bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua ya. Kita ambil 5, kamu bisa terkoneksi dengan inisial E, lalu ada G, ada M, ada W, dan satu lagi ada I. Aku ulangi sekali lagi ya, untuk inisial namanya bisa dari E, G, M, W, dan I. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonet. Jika tidak resonet berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Sagittarius.